Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu buat teman-teman semua. Pernah nggak sih rasanya kepala ini penuh banget? Kayak ada pasar malam di dalam otak. Mikirin masa lalu yang bikin nyesek, atau mikirin masa depan yang belum tentu kejadian. Akhirnya apa? Kita lupa sama hari ini. Kita lupa napas. Nah, di konten kali ini, saya mau ngajak teman-teman duduk sebentar, kita belajar satu ilmu tua, yang kalau orang barat bilang itu mindfulness, atau the power of now. Tapi kalau simbah-simbah kita di Jawa dulu, sering bilang ini ilmu sumeleh, atau eling lan waspodo. Dan menariknya, ilmu ini bukan cuman katanya, tapi ada penjelasan ilmiahnya loh. Yuk, kita bedah pelan-pelan. Bagian satu, jebakan masa lalu dan emosi. Teman-teman, banyak dari kita yang susah move on. Bukan cuma soal mantan ya, tapi soal kegagalan, trauma, atau rasa bersalah. Di psikologi modern ada konsep letting go. Tapi ingat, melepaskan itu bukan berarti amnesia atau lupa ingatan. Otak kita itu canggih. Menurut penelitian neuroscience, kenangan itu tersimpan di hipokampus, tapi emosinya ada di amigdala. Saat kita belajar letting go, atau dalam Islam kita sebut ikhlas dan ridho, kita tidak menghapus memorinya. Kita cuman mencabut kabel emosi negatifnya. Jadi lukanya sembuh, bekasnya masih ada, tapi sudah nggak sakit lagi kalau disentuh. Itu namanya healing yang sejati. Gusti Allah kan juga ngendikan, beban itu sesuai kemampuan. Kalau kita masih merasa berat banget, mungkin karena kita menggendong masa lalu kemana-mana. Taruh dulu, lay, duk, ikhlaskan. Biar enteng langkahmu hari ini. Bagian 2, the power of now, chi kekuatan psyche. Poin kedua yang mau saya bahas adalah soal hadir utuh di sini, saat ini. Orang Jawa bilang urip iku saiki, bukan kemarin, bukan besok. Seringkali kita cemas karena pikiran kita wandering, mengelana ke masa depan. Duh, besok makan apa? Duh, tahun depan resesi nggak ya? Secara ilmiah, kondisi otak yang terus-menerus cemas ini memicu hormon kortisol naik. Imun turun, gampang sakit, gampang stres. Solusinya apa? Balik ke sumeleh, pasrah total. Dalam Islam, ini mirip dengan kondisi khusyuk. Saat sholat, kita diajarkan untuk hadir total menghadap Allah. Nggak mikirin jemuran, nggak mikirin utang, cuman ada kita dan Sang Pencipta. Ternyata, riset dari Harvard menunjukkan bahwa latihan hadir seperti ini bisa menebalkan prefrontal cortex otak kita. Bagian yang bikin kita bijaksana dan tenang. Jadi kalau lagi makan, ya nikmati rasanya. Kalau lagi main sama anak, ya taruh HP-nya, rasakan rasanya. Itulah kunci bahagia yang sederhana. Bagian 3, urip iku urup, service over money. Terakhir, dan ini yang paling penting, di masa-masa sulit, banyak orang bingung cari uang. Wajar kita butuh makan. Tapi ada rahasia semesta yang sering kita lupa. Urip iku urup, hidup itu nyala bermanfaat. Jangan cuma kerja cari duit, tapi bekerjalah untuk melayani, untuk memudahkan urusan orang lain. Dalam Islam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ajaibnya, sains membuktikan ini lewat konsep yang disebut helper's high. Saat kita tulus membantu orang lain, otak melepaskan dopamin dan oksitosin. Kita jadi bahagia, energi kita positif. Dan hukum alamnya, sunatullah, kalau energi kita positif, rezeki itu bakal datang nyari kita, bukan kita yang ngos-ngosan ngejar dia. Kalau kita sibuk menanam kebaikan, uang itu cuma efek samping, side effect. Fokuslah pada pelayanan, pada memberi nilai, insya Allah, Gusti Allah yang akan cukupkan. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk lebih Jawa dalam rasa, lebih Islami dalam berserah, dan tetap cerdas secara ilmiah. Terima masa lalu sebagai pelajaran, jangan digendong terus. Hiduplah di saat ini, saiki, dengan penuh kesadaran, dan jadikan hidupmu bermanfaat buat orang lain. Mugi-mugi, hati kita jadi lebih jembar, pikiran lebih tenang. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti dukung scientific references, berikut adalah referensi ilmiah yang relevan. Tentang mindfulness and struktur otak, bagian 2. Studi Sarah Lazar Dikaka dari Harvard Medical School 2005 dan 2011. Temuan latihan mindfulness seperti meditasi atau kusyuk
Selama 8 minggu, terbukti meningkatkan densitas gray matter di hipokampus, memori and emosi, dan prefrontal cortex, serta mengecilkan ukuran amigdala, pusat rasa takut, cemas. Ini bukti biologis dari ketenangan. Tentang letting go, regulasi emosi, bagian 1, konsep memory reconsolidation. Studi Nader K. Shaf J. E. and Ledoux J. E. 2000. Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. Nature. Temuan, kenangan itu tidak statis. Setiap kali kita mengingat trauma dengan kondisi tenang, penerimaan ikhlas, kita secara harfiah sedang menulis ulang hubungan saraf emosi tersebut di otak sehingga rasa sakitnya berkurang. Tentang helping others and kebahagiaan, bagian 3, konsep The Helper's High. Studi POS SJ 2005, Altruism, Happiness and Health. It's Good to be Good. International Journal of Behavioral Medicine. Temuan, melakukan kebaikan, altruism, melepaskan endorfin dan oksitosin yang menurunkan stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta menciptakan perasaan sejahtera yang mendalam.